Bismillahirrahmanirrahim. Tugas kita selaku manusia yang diciptakan oleh Allah, tiada lain dan tiada bukan, hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Bentuk ibadah itu apa? Itu kita mungkin secara kalimat kita udah sering ngedenger ibadah gitu ya. Tapi kadang pemahaman ibadahnya beda-beda mungkin gitu ya. Nah, bentuk ibadahnya apa? Dalam surah Tabarok Al-Muluk, Tabarokal apa? Pertamanya apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, tujuannya untuk menguji kepada kita. Jadi kita hidup di dunia untuk beribadah, dan ternyata bentuk ibadah itu bentuknya dua di dunia ya. Pertama kematian, yang kedua kehidupan. Enggak ada lagi. Tapi kalau dirinci mah jadi banyak. Kalau di Qur'annya cuma dua, mati sama hidup. Tapi kalau nanti dirinci dalam kehidupan kita sehari-hari mah jadi banyak. Sehat sama sakit, bahagia sama sengsara. Kalau yang dagang rame sama sepi, untung sama rugi. Kalau rumah tangga harmonis sama apa ya? Amburadul. Sama berantem gitu ya. Kalau anak nurut sama ngelawan. Kalau tetangga baik sama tetangga apa ya? Julid. Tetangga kadang baik kadang julid ya. Suami kadang baik kadang galak kalian. Udah gitu aja ya. Jadi cuma dua, takdir disebutnya itu ya, realita. Kalau nggak sehat sakit, kalau nggak tawa nangis, kalau nggak susah mudah, kalau nggak panas hujan, kalau nggak siang malam. Udah hidup kita gitu. Dan itu Allah putarkan dalam kehidupan kita. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kedua takdir tadi, kedua realita kehidupan tadi diputerin terus sama Allah setiap hari kepada kita. Hidupnya begitu doang gitu ya. Kalau nggak nanjak turun, kalau nggak ke kanan ke kiri, udah gitu aja udah. Nggak ada ketiga keempatnya, nggak ada. Itu disebutnya takdir. Takdir itulah disebutnya ladang ibadah. Jadi ibadah kita mah menyikapi takdir dua doang, itu ibadah kita mudah. Jangan sampai sakit nggak jadi ibadah, sehat nggak jadi ibadah. Jangan sampai punya duit nggak jadi ibadah, bokeh nggak jadi ibadah. Nah gitu. Semuanya harus jadi nilai ibadah. Jangan sampai laki lagi baik nggak jadi ibadah, laki lagi galak nggak jadi ibadah. Anak lagi nurut nggak jadi ibadah, anak lawan nggak jadi ibadah. Tetangga baik nggak jadi ibadah, lagi julid juga nggak jadi ibadah. Jangan sampai begitu, kata Allah gitu. Karena itu adalah sarana buat kita ibadah. Itu ya, pahaminya yang pertama ya. Jadi hidup kita untuk ibadah, sarana ibadah itu ada dua model. Kalau nggak baik, buruk gitu. Nah tinggal pertanyaannya, bagaimana kedua takdir tadi diracik, diolah menjadi nilai ibadah gitu ya. Karena nggak boleh nggak ada yang jadi ibadah. Ini sering disampaikan, tapi ngajinya jarang ketemu. Mudah-mudahan pada lupa.
Biar dijelasin lagi sekarang. Karena kalau kagak lupa repot nih, jadi ditambahin lagi materinya. Ini sering disampaikannya. Ketika dikasih takdir baik biar jadi nilai ibadah, maka sikapi takdir baik itu dengan apa? Bersyukur. Ingat berarti itu ya. Ketika dikasih takdir buruk, biar takdir buruk itu jadi ibadah, maka sikapi takdir buruk dengan sabar ya, sabar. Nah itu udah. Jadi ibadah kita mah cuma dua sebetulnya mah, syukur sama sabar. Syukur nerima takdir baik, sabar nerima takdir buruk. Syukur ketika dikasih sehat, sabar ketika dikasih sakit. Udah gitu aja. Hidup kita mah nggak syukur ya sabar, nggak sabar ya syukur. Udah. Kalau begitu maka semua takdir, semua realita kenyataan hidup menjadi nilai ibadah ya. Semuanya jadi ibadah. Tinggal kita harus memahami tentang syukurnya, tentang sabarnya. Karena ayat yang tadi ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kata Allah, aku berikan dua sarana takdir baik dan takdir buruk buat kamu ibadah, tapi tolong dalam ibadahnya ayo kamu berlomba-lomba membuat ibadahmu semakin baik. Ayyukum ahsanu, ibadahmu buat sebaik mungkin. Ini nih ibu-ibu nih harus dicatat ya sama kita ya. Ibadah beramal nggak dituntut banyak. Nah ini nih, hati-hati. Ini bisikan setan. Kadang kita amal ibadah teh pengen banyak gitu ya. Padahal nggak ada perintahnya juga kudu banyak-banyak amat ibadah teh enggak. Itu tadi ayatnya ya. Ayyukum ahsanu. Allah mencari siapa yang paling bagus, siapa yang paling baik amalnya. Enggak begini. Ayyukum aksaru, enggak begitu ya. Kalau aksaru mah kan banyak ya. Allah enggak nyari siapa yang paling banyak amal, enggak. Yang Allah cari siapa yang paling bagus amal. Berarti dalam ibadah, dalam amal yang dikejar bukan kuantitas, tapi kualitas, gitu ya. Ini setan nih, suka ngebisikin ke kita nih ya, ngegoda. Tahajud teh pengen 10 rakaat, tahajud teh pengen 20 rakaat, tadarus Quran teh pengen 5 juz, sedekah teh pengen 10 juta, gitu ya. Iya maksudnya bagus ya, bagus. Tapi tolong maksudnya, karena ada yang prioritas dari banyak, ada yang harus diutamakan, harus diupayakan dari banyak. Bukan hanya sekedar banyak, ibadah tuh harus bagus, harus berkualitas. Tapi kalau nggak bisa banyak berkualitas, mendingan sedikit tapi berkualitas, begitu ya. Ini ya perhatiannya. Jadi nggak usahlah kita ngehayal pengen tahajud 20 rakaat, udah nggak usahlah, hilangkan ya. Atau tadarus sehari pengen 3 juz, hilangkan dulu mimpi-mimpi itu ya. Jadi nggak apa-apa tahajud mah 2 rakaat aja, tapi berkualitas. Tadarus paling 5 ayat, tapi berkualitas. Ngaji juga jangan pengen 2 jam, ya 20 menit aja. Ngajinya 20 menit aja tapi berkualitas gitu ya. Karena yang dicari itu kualitas, bukan kuantitas ya. Nah, maka dalam sabar dan syukur kita pun harus yang berkualitas. Syukurnya berkualitas, sabarnya juga yang berkualitas. Orang udah pada bisa syukur, orang udah bisa sabar, tapi nanti nilainya berapa? Syukurnya nilai keberapa? Sabar, nah ini yang harus kita pahami mah ini gitu ya. Pertama, ketika dikasih takdir baik maka kita bersyukur. Dikasih sehat bersyukur, dikasih rezeki lancar bersyukur, rumah tangga harmonis bersyukur, bersyukur semua. Syukur itu apa? Nah, syukur apa syukur? Yang kita tahu syukur apaan syukur? Ibu-ibu suka bersyukur gak? Syukur ya.
Kalau ada tetangga yang nyungsep di got ya, syukurin. Itu mah syukur jelek gitu. Rasain. Bukan itu ya, syukur nikmat ya. Gimana? Syukur itu gimana coba? Ini kalau kagak tahu berarti kagak pernah bersyukur ya. Kalau kita nggak bisa bersyukur kan ancamannya berat ya. La in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur nikmatnya ditambah, kalau kufur nggak bersyukur jadi siksa. Nauzubillah. Maka harus selain syukur itu ibadah, dampaknya juga luar biasa gitu ya, syukur. Nah ini nih kita pahami syukur biar kualitas syukurnya ningkat ya. Jangan itu aja ya. Paling enggak ya kita pahami syukur ada 3 paling enggak ya. Syukur itu ada 3. 1 syukur bil lisan. 1 syukur dengan lisan. Syukur dengan apa? Lisan. Berarti diucapin. Ya. Bagaimana syukur dengan lisan? Yang biasa kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji milik Allah, ya, milik Allah. Artinya kita memuji Allah yang telah memberi nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Kalau bahasa kitanya apa? Alhamdulillah. Bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa BTR 7. Alhamdulillah itu apa? Kita dikasih nikmat sama Allah ya, alhamdulillah. Atau itu kalau ke Allah, alhamdulillah. Kalau sama orang kita dikasih, nah itu alhamdulillah itu terima kasih. Makasih ya Allah. Alhamdulillah itu begitu ya. Ungkapan terima kasih atas nikmat, bantuan, pertolongan dari Allah. Gitu ya. Ibu-ibu nih, misalnya contoh-contoh ya. Ini supaya kita bisa memahami tentang alhamdulillah dan terima kasih ya. Kalau ibu-ibu nih ntar pulang ngaji ya, saya kasih 100.000, satu orang 100.000 ya. Mau terima kasih nggak? Terima kasih ya. 100.000 ya, ingat ya, jangan sampai salah ya. 100.000 ya. Menyebut nanti pulang ngaji 100.000 ya, saya punya milik, saya kasih 100.000. Terima kasih kan? Terima kasihnya gimana? Iya terima kasih ke saya ya gitu. Terima kasihnya gimana coba? Terima kasih Bi, kan gitu ya. Terima kasih Bi. Begitu aja kan ya. Terima kasih Bi. Gitu doang kita terima kasih ya. 100.000 kan cuma 100.000 doang. Terima kasih Bi, gitu doang. Udah segitu aja. Terima kasih Bi, gitu. Tapi kalau saya kasihnya 10 juta, 10 juta. Satu orang 10 juta. Enggak, masih terima kasih ya. Terima kasihnya gimana? Enggak, jangan pakai doa dulu ya. Terima kasih aja dulu. Terima kasihnya gimana kalau 10 juta? Terima kasih. Gitu ya, panjang kan ya. Makasih banyak Bi. Gitu ya, panjang ya. Kalau 10 juta gitu kan. Tapi kalau 100.000 makasih Bi. Gitu aja. Segitu doang. Enggak dijiwai, enggak mendalam. Nah, kita ketika alhamdulillah mensyukuri nikmat Allah, yang pendek apa yang panjang alhamdulillah coba? Alhamdulillah ya Allah gitu kan gitu ya. Kalau nikmatnya gede, kalau nikmat kecil kan alhamdulillah biasa aja kan gitu ya. Kan gitu ya, beda ya. Nah, kenapa bisa beda terima kasih sama yang pendek sama yang panjang tadi ya, yang dijiwai sama yang hambar gitu ya. Kenapa bisa beda? Karena bentuk nilai nikmatnya yang kata kita beda ya. 100.000 sama 10 juta beda. Nah, maka itu supaya bisa bersyukur mendalam, paling enggak kita harus tahu dong nikmat yang terbesar yang Allah kasih ke kita apa gitu. Supaya bisa ngebedain 10 juta sama 100.000 gitu. Supaya nanti ekspresi makasihnya juga kayak tadi. Makasih Bi, dalam. Bahkan bisa meneteskan air mata ya. Kita kalau ditolong orang saking bahagianya ya. Ibu-ibu punya utang sama saya 10 juta nih, punya utang ya. Udah setahun gak dibayar-bayar, emang gak punya duit kali ya.
Terus kan ibu ngadu ke saya pas ketemu kan itu, Bi maaf banget ini belum ada duit ini, saya gimana ya belum bisa bayar 10 juta. Kata saya, udah saya ikhlasin, gitu kata saya ya. Udah, itu bisa meneteskan air mata kita ya. Ya Allah, kita lagi kebingungan mau bayar utang, sama yang ngutangin diiridoin dia, kita bisa netesin air mata. Pertanyaannya, pernah nggak kita berterima kasih alhamdulillah atas nikmat Allah sampai meneteskan air mata? Pernah nggak? Gak pernah ketemu kayaknya ya. Pernah ya, tapi ya jarang dah gitu ya. Itu mungkin karena kita nggak tahu tentang kecil besarnya nikmat Allah, mungkin gitu ya. Maka penting ya kita tahu mana nikmat yang besar, mana nikmat yang kecil. Paling nggak begitu dulu ya. Nah, coba kira-kira nikmat Allah yang paling besar nilainya yang dikasih ke kita apa? Yang paling besar yang nggak ada bandingannya apa? Iman ya. Apa yang lebih dahsyat, lebih penting? Nggak ada ya. Iman ya. Kasarnya ya, nggak apa-apa miskin, nggak apa-apa sakit, nggak apa-apa sulit ya, asal hidup iman. Kasarnya begitu ya. Karena hanya dengan iman kita selamat dunia dan akhirat. Nggak ada lagi kan ya. Iman paling gede. Nomor 2, ranking 2 apa setelah iman? Nikmat yang paling gede apa? Sehat. Coba pikir lagi, ada nggak yang kelewat? Iman Islam sama ya udah ya. Satu itulah satu paket. Iman Islam ihsan. 3 dah. Iya, itu satu paket itu paling gede ya. Nah, setelah itu coba apa setelah itu? Panjang umur ya. Yang lebih spesifik bukan panjang umurnya apa ya? Sebelum sehat. Ada sebelum sehat ya panjang umur, tapi maksudnya jangan panjang umur kalimatnya. Hidup ya. Panjang umur itu kan supaya hidup ya. Hidup ya. Nikmat terbesar kedua adalah hidup. Setelah iman itu hidup. Ya Allah, yang dijeritkan, yang diharapkan, yang diinginkan oleh para ahli kubur hari ini ya, di alam kubur, di alam barzah kan cuma satu doang, pengen dihidupkan kembali. Di Quran begitu ya. Dia cuma pengen dihidupin lagi, ke Allah tuh mintanya itu doang. Pengen dihidupkan kembali. Mintanya lama apa sebentar? Enggak ada yang lama. Ada cuman mintanya sesaat di Quran ya. Ya Allah, hidupkan lagi saya sesaat aja. Artinya apa nikmat hidup ini? Masya Allah ya. Asa udah hidup udah dah gitu ya. Setelah iman adalah hidup. Enggak ada lagi ya. Dengan hidup kita bisa beramal. Wah, banyak dah gitu ya dengan hidup. Setelah hidup ranking 3 apa? Baru sehat. Yang ketiga sehat ya. Sehat ya Allah. Iman, hidup, sehat, udah. Gak punya duit gak sehat makan ya Allah, ya puyeng. Aduh, tetap aja puyeng ya. Hidup sih hidup, tetap gak punya duit mah puyeng ya. Penelitian pertama, ini riset terbaru nih kayaknya ya. Jadi ternyata ya dampak orang kagak punya duit, ini biarinlah ngecapruk aja dulu ngajinya ini. Ini hasil riset ini. Ini dokter ini ngeliti, ini baru diteliti nih. Ini baru diteliti, Ternyata ya orang katanya kalau nggak punya duit itu berdampak banget katanya. Salah satunya pegel-pegel. Bener ini mah dokter ya. Iya kita kan pegel-pegel gitu ya. Kenapa ya? Nggak kenapa-napa, itu nggak punya duit itu udah jelas gitu ya. Pegel itu ternyata gara-gara nggak punya duit itu badan pegel. Kedua migrain. Migrain itu dari nggak punya duit itu migrain. Terus pusing. Yang paling parah lambung tuh apa yang parah tuh? Ger. Di atas asam lambung udah ya, asam lambung mah kecil ya. Itu kalau udah ger, itu ternyata makanya kalau istri suami ger migrain kasih aja yang merah. Sehat udah itu sehat. Tetap aja sakit.
Berarti ada faktor lain itu ya. Itu penelitian terbaru ya. Jadi walaupun sehat gak punya duit mah puyeng. Enggak. Artinya dengan sehat mah ya bisa nyari duit ya. Duit banyak kalau sakit mah buat apa ya? Buat apa? Mobilnya si Mercy, mobilnya si Alphard, mobilnya yang MM-an tapi ambien. Ya. Gak bisa duduk. Gak enak ya. Duitnya banyak tapi darah tinggi. Ya buat apa ya? Gak bisa makan daging gitu ya. Jadi sehat itu luar biasa ya. Yang keempat, ranking 4 apa? Iman, hidup, sehat. Keempat, panjang umur, hidup lah itu ya. Panjang umur itu hidup ya. Habis sehat apa coba? Nikmat yang terbesar. Iya, rezeki itu semua tadi udah rezeki dah itu ya. Itu udah rezeki tadi ya. Iman rezeki, rezeki. Itu mah rezeki ya. Kebebasan. Keempat itu adalah kebebasan. Kalau ibu pernah main ke lapas, ke rutan, ke penjara ya. Apa yang mereka harapkan? Satu doang ya. Pengen buru-buru bebas ya. Padahal ya. Emang di penjara itu yang kagak enaknya apa? Enggak ada ya. Iya padahal ini mah ya. Makan tinggal makan. Ya. Makan tinggal makan. Sehari 3 kali dikasih makan ya. Gratis, nggak usah bayar. Kalau kita di sini makan di warteg sekali makan 8.000, 10.000, 12.000 ya. Kali 3. Berapa duit? Di sono tinggal makan doang. Kamar nggak usah bayar ngontrak. Bebas ya, kamar itu dia. Kalau di sini kita ngontrak 700.000, 500.000 ya, kecil banget. Di sono bebas, nggak usah bayar. Pengawalan ketat di sono mah ya. Jangankan kita kemana-mana, kita ke WC aja dikawal. Yang awalnya bawa senjata ya. Kalau di sini nih di BTR kita mau bikin pengawal satu rumah berapa duit ya? Bodyguard mahal ya. Wah itu artis ya yang pada bawa pengawal itu bayarannya mahal. Di penjara mah kemana-mana dikawal kita. Dan itu nggak usah dibayar ya. Tinggal tidur makan ibadah dengan gitu doang ya. Tapi tetap aja orang di sana nggak pada betah. Tetap aja pengen bebas. Artinya nikmat bebas itu ya Allah. Biarin kontrak-kontrak juga yang penting bebas. Biarin di warteg 12.000 sekali makan yang penting saya bebas gitu. Biarin hidup nggak ada pengawalan juga yang penting mah bebas. Artinya nikmat bebas itu ya sekarang sih nggak kerasa sama kita ya nikmat bebas karena kita lagi bebas. Tapi saudara-saudara yang ada di lapas ya Allah pengen banget buru-buru selesai hukumannya karena kebebasan itu. Sampai ada istilah ya kayak hidup disangkar emas gitu ya. Bagaikan hidup disangkar burung disangkar emas. Walaupun rumahnya gedung mewah, fasilitas cukup, tapi kalau sama laki nggak boleh kemana-mana, diem aja, nggak enak kita ya digituin ya. Pengen main ke tetangga kagak boleh, pengen ngaji nggak boleh sama laki, dikurung kita. Walaupun fasilitas di rumah serba ada, nggak enak tetap. Pengen kita kan main, ngobrol kemana gitu ya. Karena kebebasan itu ya memang udah jadi fitrah manusia, nikmat yang luar biasa. Jadi 4 ya yang paling besar nilainya ya. Pertama apa tadi? Iman. Kedua hidup. 3 sehat. 4 kebebasan. Nah pahami ini ya bahwa nggak ada lagi nikmat yang paling bernilai dibanding yang 4 tadi ya. Artinya apa? Supaya kita mensyukuri yang 4 ini alhamdulillahnya dalam gitu. Kalau bisa sampai meneteskan air mata. Biarin gak punya duit juga ya Allah saya udah sehat. Makasih ya Allah. Memang kalau mau ditukar mau kan? Enggak ya. Duit banyak tapi sakit. Atau sehat, duitnya banyak, bebas tapi jadi orang kafir. Nauzubillah. Atau mati apalagi kan gitu ya. Maka udah nggak ada lagi ya. Nah tolong ini kita belajar supaya apa? Supaya nikmat-nikmat ini ditambah terus ya kalau disyukuri ya. Apalagi kalau syukurnya dalam. Nah tipnya, caranya ya. Paling enggak
mau tidur sama bangun tidur. Jangan sampai, bagusnya mah setiap mau sholat ya, tiap mau sholat, habis sholat bersyukur teh bagusnya. Tapi kalau nggak keburu, mau tidur sama bangun tidur. Sebelum tidur teh, ya udah baca doa, udah apalah kita ya sambil merem ya, bersyukur dulu ya. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat iman hari ini, nikmat hidup hari ini, nikmat sehat, nikmat terus alhamdulillah terus sampai kita ketiduran dah ya. Udah yang 4, kalau udah disyukuri nikmat yang 4 baru nikmat yang lain. Alhamdulillah usaha lancar, alhamdulillah anak nurut, alhamdulillah tetangga baik. Semuanya dah alhamdulillahin. Syukuri sama kita. Biar ditambah. Mau tidur tuh ya. Kemudian juga kalau mau tidur itu biasain begini nih ibu-ibu nih. Ini udah pernah disampaikan apa belum ya? Kalaupun udah mudah-mudahan lupa aja ya. Kita nih mau tidur ya, kita mau tidur. Kita ngomong begini nih. Besok saya yakin bakal ketabrak mobil sampai mati. Berani gak? Kenapa? Takut kejadian? Udah belum kejadiannya? Kenapa takut? Iya takut kejadian. Karena omongan itu doa ya. Omongan itu doa kan ya. Nggak ada kan ya ibu-ibu mau tidur begitu ya. Besok kayaknya saya bakal ketabrak mobil sampai mati. Nggak ada ya. Karena takut kejadian. Karena omongan adalah doa. Nggak berani kita. Terus kalau begitu nggak berani, itu kan omongan negatif. Kenapa sih nggak dirubah aja sama omongan positif? Kalau bahasa kerennya itu apa ya? Ngomong yang positif teh? Ya husnuzon, bahasa agama itu mah ya. Bahasa afirmasi ya. Yang sekarang itu ya. Ya afirmasi mah yang sekarang. Agama mah udah nyuruh dari dulu. Kita harus berhusnuzon, berkata-kata positif kan gitu ya. Nah, sekarang ada itu ya ilmu afirmasi disebutnya ya. Ngomong yang baik-baik. Coba ganti. Mau tidur ya ibu-ibu, yakin besok utang saya lunas. Jangan amin. Ucapin itu mah jangan amin. Itu mah ucapin mau tidur. Jangan amin, jangan. Ibu-ibu yang lagi punya masalah, yakin besok selesai masalah saya. Iya kan? Kenapa untuk ngomong yang negatif takut terjadi, yang positif kok enggak kan gitu ya? Padahal mah ya afirmasi itu ya, omongin. Suami lagi sakit, anak lagi sakit, mertua, orang tua lagi sakit, yakin besok mah sembuh. Ngomongin gitu ya, sebelum tidur, yakin gitu. Terus sampai kita tidur. Jadi selain bersyukur terus ngomong afirmasi gitu ya, husnuzon. Ntar bangun tidur begitu lagi ya. Bangun tidur langsung duduk. Jangan langsung berdiri kalau bangun tidur ya. Duduk, jangan langsung berdiri, bahaya. Duduk, jangan rebahan ya. Duduk ya, kalau bangun tidur langsung duduk ya. Duduk, tarik napas dari hidung dalam-dalam. Keluarin dari mulut, kemudian baca alhamdulillah atas nikmat hidup. Kita dihidupin lagi kan, gak mati, tidur. Tarik lagi napas, keluarin lagi dari mulut, alhamdulillah atas nikmat iman. Tarik lagi atas nikmat sehat, terus nikmat-nikmat yang lain. Nah, terus dilanjut sama yang tadi, yakin hari ini utang saya lunas, yakin hari ini orang tua yang lagi sakit sehat. Semua terus sebutin. 5 menit apa berapa menit ya gitu ya, baru berdiri ke air ya. Salah satu bentuk syukur kita ya, dibiasain begitu. Apalagi yang tadi afirmasi itu ya, husnuzon itu ya Allah ngelatih hati bagaimana kita yakin kepada Allah dan ingat bahwa alam semesta dan kita juga Allah yang memberi, itu adalah satu paket, satu ikatan yang enggak terlepas. Artinya Allah mah gimana kita, alam semesta mah gimana kita. Ternyata begitu. Kalau kita ngomong kayaknya nggak bisa. Wah kayaknya susah. Wah ini mah nggak sembuh lagi, mati. Jangan ngomong begitu, nggak boleh ya. Bisa, saya kuat, sanggup saya, lunas, gitu. Ngomong-ngomong yang positif gitu ya, biasain. Afirmasi ya disebutnya ya. Termasuk kalau anak kita bader, nggak boleh dibilang bader banget sih lu, nggak boleh ya. Atau lagi dagang sepi, ngeluh, itu pantangan ya. Sepi amat ya, jangan.
Alhamdulillah ya Allah. Gara-gara nggak ada yang beli saya bisa scroll TikTok jadinya. Enggak. Artinya enggak sibuk kalau nggak ada yang beli ya, santai. Coba kalau Allah kasih pembeli banyak, kadang duduknya kagak sempet ya, ngeladangin lagi, ngelayanin lagi, pegel kan gitu ya. Untung kagak ada yang beli kan gitu ya. Kita jadi duduk kan gitu ya. Ya lihat-lihat apa dah gitu ya. Artinya jangan ngeluh gitu ya. Hujan mulu ya. Nggak ada hujan mulu, alhamdulillah ya Allah. Ya, emang orang begitu ya, emang kagak ada syukurnya jadinya ya. Panas-panas mulu, hujan-hujan mulu kan gitu ya. Udah di kota pengen ke gunung, orang gunung pengen ke kota. Jadi yang enak yang di mana ini tuh sebenarnya ya. Udah jadi pejabat pengen jadi rakyat pengen jadi pejabat. Belum jadi guru mah pengen jadi guru, udah jadi guru enakan jadi murid ya, tinggal ngedengerin aja ya. Terus mana yang enak kalau hidup enggak disyukuri ya. Kurang gitu ya. Jadi anak bader, suami galak, jangan diomong-omongin ya. Laki gua mah jangan ya. Suami saya mah ya Allah romantis banget gitu. Padahal mah kan anak saya mah alhamdulillah nurut banget. Dah susah ke warung, susah kemana gitu. Jangan diomongin ya. Mantu sama ya. Kadang ada mertua ngomongin mantunya ya. Jangan, doa omongan kita ya. Aduh, karena memang ekonomi lagi sulit, jangan. Kayaknya perekonomian lagi lemah, enggak. Lagi bagus, lagi baik, lagi lancar ya. Biarin orang mah sulit, buat kita mah jangan gitu. Ya. Karena omongan adalah doa ya. Nah, itu cara latihan bersyukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah dan tolong alhamdulillah kita jiwai, terutama terhadap 4 nikmat yang besar tadi. Kalau bisa teteskan air mata atas ucapan terima kasih kita terhadap iman, hidup, sehat, kemudian kebebasan. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Yang dalam supaya ditambah terus gitu ya. Tambah terus. 2, syukur abdan. Syukur apa? Badan, abdan itu badan ya. Syukur badan yang kedua. Syukur badan. Apa syukur badan? Menggunakan badan kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara melakukan semua perintah-perintah Allah. Syukur badan begitu ya. Badan sehat dipakai ngaji, syukur badan itu. Badan kita yang bersyukur ya. Pakai sholat, pakai tahajud, pakai tadarus, syukur badan itu semuanya. Mata, kuping dipakai ngedengar pengajian, itu semua mensyukuri badan. Syukur badan kita ya. Semakin bersyukur badan, nah nanti nikmat-nikmat yang ada di badan ditambah sama Allah karena disyukuri. Ketiga, syukur jinan. Apa yang ketiga? Jinan. Jinan itu hati artinya. Jinan itu hati. Jadi syukur hati. Bagaimana syukur hati? Syukur hati itu selalu meyakini bahwa semua nikmat yang kita terima itu adalah pemberian Allah. Syukur badan itu begitu ya? Syukur hati itu begitu ya. Jadi hati kita meyakini, mengimani, mempercayai bahwa semua nikmat ini dari Allah. Gini ibu-ibu, rezeki itu ada 4. Wah, jadi panjang ini kalau 4 ya, jangan 4 ini ya. Ini udah jam 11 soalnya kan ya. Jam 11 aja biar cepat. Rezeki itu ada 4. Kalau 4-4-nya sampai johor ya, jadi jangan 4 ya, 1 aja. Ada rezeki madmun. Madmun itu artinya rezeki yang udah ditanggung. Rezeki itu ditanggung. Ini nanti kaitannya sama syukur hati ya, syukur jinan ya. Ada rezeki itu yang udah ditanggung, madmun. 4 rezeki ya. Madmun, mau'ud, mamluk. Satu lagi madmun,
mamluk, mau'ud, maksum. Ya, nggak usah ditulis dah, ntar jadi lama ya. Yang pertama aja tadi, madmun. Madmun itu yang dijamin. Jadi gini, kan sebelum kita ada di dunia, rezeki kita udah dicatat belum? Umur 4 bulan di kandungan ya. Pas kita umur 4 bulan di kandungan, bikat birizkihi wa ajalihi ausakiun ausaidun wa amalihi, kan itu ya di hadis. Kitanya belum ada. Kita rezekinya udah tetapin sama Allah 4 bulan. Padahal sebelum 4 bulan, sebelum manusia ada juga, Allah semua udah nyatet di Lauh Mahfuz apa yang akan terjadi kepada makhluknya sebelum makhluk ada ya. Nabi Adam dia belum ada, sebetulnya mah udah dicatat. Artinya apa? Duluan ada kita apa duluan ketetapan rezeki kita? Ketetapan rezeki kita. Kalau itu rezeki madmun, udah dijamin sama Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha, enggak usah diusahain kek, mau diusahain kek nyampe ke kita. Kalau rezeki madmun. Nih, ini nanti kita nyambung sama syukur hati ya. Tinggal begini ibu-ibu, meraihnya, mendapatkannya, mau make cara hina atau mau make cara mulia. Nah itu doang rezeki madmun mah. Rezeki madmun itu diusahain gak diusahain pasti sampai ke kita ya, madmun. Tinggal yang harus kita upayain meraihnya, mendapatkannya, mau make cara hina apa mau make cara mulia. Kira-kira dapat rezeki sama cara hina gimana caranya? Bukan, itu mah pikih ya. Enggak, ini udah ketasawuf ini mana ya. Iya itu mah udah jangan diomongin ya. Nyolong, korupsi, ngebohong, itu mah hina itu mah ya. Sebenarnya bukan hina, itu mah haram. Haram itu mah. Ini mah hina. Rezekinya halal. Tapi hina. Orang udah rezeki kita ya, halal dong. Tapi kita ada orang yang mendapatkannya dengan cara hina, enggak dengan cara mulia. Ini tasawufnya ya, bukan fikih. Apa itu ternyata penyebabnya? Satu, adanya sifat toma. Toma, to mim ain, bahasa Arab ya. Toma. Ada yang tahu toma itu apa? Enggak, baru dengar sekarang pokoknya ya. Toma itu berharap ke makhluk. Toma itu berharap ke makhluk. Toma berharap ke makhluk, berharap rezeki maksudnya ya. Tapi berharapnya ke makhluk. Kalau kita mendapat rezeki tapi awalnya diawali dengan ada harapan dari makhluk, maka rezeki walaupun itu halal yang kita dapat hina. Kalau itu rezeki hina, diminum, dimakan sama kita jadi kehinaan, dikasih ke anak jadi hina. Nauzubillah. Ini tadi ya, bukan urusan nyuri, enggak ya. Ini udah di atasnya lagi. Ini udah barang halal. Enggak cukup ya. Ternyata sampai barang halal rezeki upayakan harus mulia. Kalau yang mulia yang bagaimana? Yang enggak toma. Kebalikan dari toma itu apa? Waro. Wau ro'ain. Waro itu berarti tidak berharap kepada makhluk. Waro itu ya. Contohnya gini nih. Ibu-ibu tadi sebelum ngaji ke sini, ada enggak harapan di hati nih sebelum ngaji ke sini ya? Ada enggak harapan terpintas di hati? Ah, mau ngaji kali aja dikasih aqua gelas. Ada enggak? Dari rumah ada pikiran begitu kan? Kali aja dikasih aqua gelas gitu ya. Ada nggak pikiran begitu? Ada nggak harapan begitu? Nggak ada ya. Tapi sekarang dikasih nggak? Halal nggak? Halal banget. Bayangin, rezekinya halal dan kita dapatkan tanpa sebelumnya ada harapan dulu. Wah itu ini air, makanya air pengajian begini mah jangan dibuang ya. Kalau nggak habis bawa kasih ke anak, itu udah mah halal mulia. Ini jangan dilihat harganya ya. Ya Allah, jangan dipakai cuci tangan ya, air begini mah ya. Ini air luar biasa ini. Rezeki yang kita dapat dengan cara halal dan mulia. Beda sama begini nih. Beres ngaji, ada pengumuman, ibu-ibu, Sabtu depan kita nggak ngaji di masjid. Kita ngajinya di rumah
Ibu Bowo lah, Prabowo aja ya. Karena Ibu Bowo mau selamatan kan gitu ya, mau selamatan. Ketika kita ngedengar pengumuman begitu ya, ada nggak tuh terlintas, Sabtu besok gua kagak masak karena biasanya syukuran gua dikasih besek. Ini contohnya misalnya ya, suka ada nggak rasa begitu? Iya, manusiawi ya. Ada ya, wah Sabtu besok besek misalnya kan begitu ya. Itu yang disebut toma. Itu disebut toma. Kalau ampe itu nanti kita dapat besek, hina itu besek dimakan sama kita. Karena sebelumnya ada rasa berharap pengen dikasih besek. Toma itu. Ini hati-hati. Ini ntar nyambungnya sama masalah rezeki. Syukur hati tadi ya. Syukur hati. Hati-hati ya. Dan iya. Jadi caranya, kiat-kiatnya. Sayyidina Ali di zaman Sayyidina Ali ya. Emang sebetulnya ya masalah toma itu paling rentan terjadinya di para ustad sebetulnya ya. Para ustad, para kiai ya yang kayak saya begini nih. Ini paling rentan ini, paling ribet ini, paling sering terjadi. Kalau di ibu-ibu mah enggak lah, apalagi ibu-ibu dagang pengusaha enggak ada toma. Kalau yang dagang usaha mah enggak lah. Orang dia dagang kan nyari duit gitu ya. Tapi mudah-mudahan kayak saya ini ya Allah, ini yang paling harus mujahadah banget saya mah ya. Saya nih kalau begini nih, terus misalnya ada yang nge-WA, Ustadz hari Minggu ada acara enggak? Enggak, ada apa ya? Ini mau ada selamatan nanti ngisi tausiah apa gitu ya. Manusiawi banget itu ya, pas ada yang nge-WA begitu ya. Amplop. Iya ya, manusiawi banget itu. Aduh, itu kan ya. Ya Allah, kenapa gitu ini? Nah, itu toma kayak begitu ya. Nah, kita lanjutin. Jadi di zaman Sayyidina Ali itu suka mengadakan investigasi, inspeksi ke masjid-masjid. Sayyidina Ali lagi jadi Khulafaur Rasyidin ya, Amirul Mukminin ya. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali ya, di zaman Sayyidina Ali. Kan kalau di zaman Nabi, di zaman sahabat ngaji kan di masjid kayak begini nih ya. Nggak ada pesantren kalau dulu mah ya, nggak ada TPA, nggak ada ya. Di masjid-masjid ngaji tuh. Satu guru, dua murid, satu guru, satu, wah banyak. Kayak sekarang di Madinah ya, kalau kita ke Nabawi ya, atau ke Masjidil Haram, kan suka ada bis sholat tuh ya pada ngaji-ngaji gitu ya. Kiai-kiai itu seh-seh. Nah kayak begitu di zaman Nabi. Nah, Sayyidina Ali pernah suatu hari mengadakan investigasi, inspeksi, ngontrol, sidak, bawa kayu. Sayyidina Ali selaku presiden ya, Amirul Mukminin, presiden, bawa kayu, datang ke masjid-masjid. Lagi pada ngaji di masjid-masjid tuh. Ustadznya disamperin satu-satu, guru-gurunya. Ditanya sama Sayyidina Ali, lagi ngapain kamu? Itu, lagi ngajar. Wahai Amirul Mukminin, ini ngajarin murid. Terus kalau kamu ngajar kayak begini, nasib keluarga kamu bagaimana? Udah pada makan belum? Udah masak belum? Anak-anak jajan belum? Gitu, kata Sayyidina Ali. Apa jawaban si guru? Ya, alhamdulillah Amirul Mukminin, kadang ini anak-anak ada yang bayaran TPA gitu, apa infak. Alhamdulillah saya dapat nih buat keluarga. Kata si gurunya begitu. Apa kata Sayyidina Ali? Diri, pergi kamu, usaha kamu. Dikeluarin sama Sayyidina Ali. Keluarin tuh guru model begitu ya, yang mengharapkan bayaran dari murid buat menafkahi keluarga. Diusir, nggak pantas kamu jadi guru. Udah kerja aja kamu, katanya. Gak usah jadi ustad. Udah sono, dagang sono kamu, keluarin. Pindah lagi sama guru yang satunya, tanya kayak begitu. Nah, ngapain kamu? Ngajar. Terus gimana? Nafkah keluarga kamu? Alhamdulillah, wahai Amirul Mukminin, saya punya saudara kerja di pasar anu atau dagang apalah pengusaha. Tuh kadang dia ngasih duit tuh ke saya, ngirimin katanya. Jadi saya dapat buat nafkah keluarga tuh dari saudara yang kerja. Apa kata Sayyidina Ali? Diri, kerja kamu. Lebih mulia saudara kamu yang cari nafkah untuk membiayai kamu dibanding kamu yang ngajar, katanya mulia tapi berharap dikasih sama saudara. Keluar kamu, nggak pantas kamu jadi guru. Nggak boleh begitu juga tuh ya. Kalau kayak kita mah donatur, ya dari murid sih nggak dikasih, tapi kita punya donatur gitu ya. Nggak boleh tuh berharap ke donatur juga, katanya. Toma itu hina. Terus ditanya satu-satu, sampai ada satu guru. Nah ini
disebutnya yang kita kenal Hasan Al-Basri ya, salah satu ulama tasawuf besar ya, Hasan Basri ya. Nah Sayyidina Ali udah beda nih, ngelihat Hasan Al-Basri auranya udah beda. Beliau kan waliullah ya Hasan Al-Basri, tapi di bawahnya Sayyidina Ali ya, kurunnya ininya di bawah. Dan waktu itu ngajar bareng-bareng di masjid, samperin sama Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali nanyanya udah beda, nggak kayak yang tadi, karena udah beda ini mah nih, ini mah ulama beda, kiai kan itu. Apa kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali begini pertanyaannya, apa yang membuat agama menjadi mulia? Apa yang membuat agama menjadi hancur? Pertanyaannya gitu. Kata Hasan Al-Basri, yang membuat agama menjadi hancur apabila para pemukanya, para ulamanya sudah berharap bergantung kepada manusia. Oh, kamu benar. Sudah kamu mau duduk, lanjutkan kamu ngajar. Ini nih ustadz yang memenuhi standar seorang ustadz, seorang kiai. Kalau udah punya jiwa model kayak Hasan Al-Basri, udah nggak pernah berharap kepada siapa. Jadi udah ikhlas aja, ridho ngajar. Jadi sekali lagi, tauma ini memang lebih rentan terjadinya kepada para guru, para ustadz ya. Ya ibu-ibu juga suka kayak tadilah gitu mungkin ya, diundang tahlilan, ada harapan gitu ya. Hati-hati, jadi hina rezeki kita ya. Tapi jarang lah ibu-ibu mah ya. Tapi kalau model saya, ya Allah, setiap mau berangkat kan ini mau ngaji aja ke sini kan ya. Umi kan kemarin ngasih tahu ya, Bi katanya ntar ngaji di BTR katanya. Iya, itu kalau udah dapat kabar begitu teh, apalagi kalau kayak gak punya duit kan gitu ya. Udah amplop ini sama kue bolu ini. Aduh, itu meranginnya ya. Nah tadi ya kata si ibu, si mbak, gimana itu meranginnya? Nah, ulama-ulama tasawuf dulu begini. Jadi begitu ada rasa kayak tadi ya, ada rasa kayak tadi, kita ada tauma, ada harapan. Kalau yang ekstrim, ulama tasawuf sufi dulu ya, kalau yang ekstrim nih, yang paling keras didikannya, ngedidik nafsu kita pastinya, jangan dijadiin, gagalin. Kalau ada rasa begitu, diundang tahlilan, terus di ini ada, wah nanti dikasih besek, gak usah datang. Jangan, cara ngewarah nafsunya ya, jangan. Karena kalau kita datang dikasih besek, hina dong rezeki kita. Dimakan sama keluarga, rezeki hina kok dimakan kan itu. Saya mau ngajar, ada tadi kayak begitu tuh, mendingan gak jadi ngajar, udah diem aja di rumah. Biarinlah ibu-ibu libur ya. Itu ya, yang ekstrim. Nah, model kayak kita meribet ya, wah, ribet juga. Atau yang kedua solusinya, ngedidik nafsunya. Udah tanggung, emang udah ada rasa kayak tadi ya, hadir mah hadir, dikasih amplop, kalau bisa jangan diterima. Nah itu yang kedua tuh ya, kasih amplop karena tadi udah ada rasa begitu ya, tolak. Aduh, maaf dah Bu ini, untuk minggu sekarang saya kagak nerima dulu ya. Itu jangan ditanya, ngapa sih Bim? Jangan, itu kan udah pribadinya dia gitu ya. Atau dikasih besek. Nah, dikasih besek ya pas kita tahlil kan ya. Aduh, mohon maaf ini ya, saya nggak nerima dulu dah ini besek ya. Enggak, itu juga jangan ditanya, emang apa sih Bu belagu amat kan gitu ya. Ini dia yang lagi ngelatih jiwanya. Tapi begitu berat kan ya. Nggak enak kita nolak kan ya. Nah, ada lagi opsi terakhir, opsi ketiga, ada yang terakhirnya. Opsi yang ketiga apa? Terima aja. Amplopnya terima, beseknya terima, makanan semua terima, tapi langsung nanti keluar pulang bagiin. Jangan ada yang dimakan sama kita. Kasih. Ini besek alhamdulillah. Ini tadi ngaji nih kasih amplop, kasih sama pengemis siapa kasih udah. Nah, itu cara ngewarah hati. Yang terakhir yang keempat caranya adalah begitu ada rasa kayak tadi, omelin hatinya. Ulama tasawuf sampai ada yang ngomong begini. Contohnya begini nih di kitabnya ya. Dia mau akekahan atau dia mau hajatan. Dia kan mau belanja ke pasar. Begitu dia mau belanja, dia ingat punya murid atau jamaah yang dagang di pasar. Nah, gitu ya, dia punya jamaah yang dagang di pasar. Akhirnya terlintas di hatinya, gua belanja sama jamaah gua aja, sama murid gua aja. Kan udah ada tujuan ya. Biar dikasih murah, bukan murah biasanya mah ya, gak usah dibayar Pak Ustadz kan ya. Gimana udah toma berarti ya, sudah berharap. Nah itu ulama sufi mewarah, mendidik nafsunya sampai begini. Hei adu wallah gitu. Musuh Allah. Ke dirinya ngomong gitu. Musuh Allah, kenapa kamu berpikir begitu? Kan kamu tahu rezeki itu dari siapa? Nah itu syukur hati itu begitu ya. Awas, dikasih sama siapapun rezeki, jangan pernah meyakini rezeki itu dari suami, dari tetangga. Jangan, hati tetap begitu itu ahli sepi. Kan kamu tahu rezeki itu dari Allah. Kenapa sih ada berharap supaya didiskon, supaya digratisin sama murid?
Nah itu salah satunya gitu. Nah nyambung ke materinya begitu ya. Jadi syukur hati adalah kita semua meyakini semua rezeki yang kita terima itu dari Allah. Sakit berobat ke dokter terus sembuh, awas jangan punya anggapan karena obat, karena dokternya bagus. Enggak, sehat dari Allah. Supaya apa? Enggak ada utang jasa, enggak enak sama orang. Supaya begitu nanti itu ya. Kan kita repot ya kalau utang jasa mulu ya. Kenapa itu? Rajin amat ngebantuin tetangga hajatan. Kenapa emang itu rajin banget itu ngebantuin cuci piring? Dulu waktu saya hajatan dibantuin sama dia, kan jadi begitu gitu ya. Enggak ada ikhlas ya. Gara-gara itu salah ini nih, menata hatinya ya. Tapi kalau orang udah bebas ininya, semua emang dari Allah, udah nggak ada beban. Bantuin aja karena Allah, nggak karena dulu waktu hajatan dia dibantuin. Kondangan ngamplop aja, nggak karena dulu yang ngamplop dinamain kan gitu ya. Nggak enak saya duluan kondangan. Emang apa kondangan? Makanya saya sering banget ngomong sama Umi gitu ya. Mas Mi, kondangan jangan sampai dinamain ya, jangan. Kita punya duit ngasih sedekah sama orang yang lagi hajatan. Enggak, ya udah datang aja kan, kewajiban juga datang kan, jadi hadisnya ya. Kalau diundang sama saudara mukmin maka kita wajib datang. Ngamplopnya mah kagak, enggak ada ya. Kecuali ada daerah yang sudah jadi budaya ngutangin, ada ya daerah yang begitu ya. Nah itu mah beda lagi ya. Kayak di Ciamis saya pernah itu ya. Jadi kondangan tuh ada mejanya di depan. Dibuka langsung ditulis. Ya Allah, ambil begitu itu ada ya. Tapi itu mah udah kebiasaan, berarti dia ngutangin. Nah itu mah harus dibayar. Kalau kayak di kita nih di Bekasi, kita mah jadinya gimana ya? Semi kita mah ya. Kita mah akarnya nggak jelas. Ayo di Bekasi ya, kondangan model di kita apa sih? Ngutangin apa ngebantuin apa sih? Semi. Kalau kayak di Ciamis jelas ya ngutangin, karena ada catatannya. Kalau di kita apa sih? Tapi tetap aja ya, kalau nggak kondangan nggak enak ya. Bilangnya keutangan kan gitu ya. Emang pernah yang kondangan dulu pernah? Nih saya ngutangin ya. Pernah nggak bilang begitu? Nggak ada akad ya. Kalau mau ngutangin aja sekalian. Saya diundang nih sama ibu-ibu ya. Kondangan saya kan 200.000. Begitu salaman, Bu, saya ngutangin ya 200.000. Harusnya begitu. Kan kalau fikih mah harus ada akad kan ya, ada ijab kabul, harusnya begitu. Ini mah dinamain doang sama dia. Ibu Bowo BTR 7 kan gitu ya. Ngapa dinamain? Ngapa itu dinamain? Ya supaya dia tahu saya segitu. Nanti kalau saya kan itu maksudnya apa gitu ya? Ngutangin apa-apa kan gitu ya. Ini di agama harus jelas gitu ya. Ya tapi mohon maaf ya ini mah terserah ibu-ibu yang udah biasa ya. Kalau saya secara pribadi ke Umi gitu, jangan suka dinamain. Kondangan aja, kasih aja gitu ya. Dan dulu almarhum bapak saya dapat didikan dari bapak juga ya. Bapak tuh dulu kalau hajatan, bapak itu kalau amplopnya ada namanya dibalikin. Kalau ini nama tuh dibalikin. Jadi beres hajatan tuh yang ada nama dibalik-balikin lagi. Nih maaf kata Abah sudah ini. Entar kalau yang ngerti mah udah biarin nggak apa-apa itu mah, ya berarti dia ikhlas diambil lagi. Tapi kalau ada yang diambil lagi, ya udah berarti kan ngutangin kali itu mah ya. Abang nggak siap diutangin, takut nggak ada umur, takut kan namanya juga utang kan ya. Kita udah hajatan puyeng kan gitu ya, diutangin udah mah kita ngutang juga ke pasar kadang mah ya. Jadi banyak utang kan gitu ya. Padahal hajatan itu kan sunnah, walimatul arus itu kan hukumnya sunnah, itu berarti ibadah. Masa kok dicampurin sama kayak begitu gitu ya. Nah saya sekarang nggak se ekstrim itu sih, enggak gitu ya. Paling enggak jangan suka dinamain aja. Ntar nggak ketahuan kalau kita kondangan nggak dinamain, ntar kita nggak ketahuan katanya. Tahu datang tahu kagak, nggak ketahuan gimana? Kan pas masuk ya kita udah nulis di buku tamu, nama kita ada di situ. Terus kita juga salaman ke yang sahibul hajat, setor muka. Nggak ketahuan apanya, yang jelas mah nggak ketahuan jumlah duitnya, emang gitu mah ya. Kalau kagak dinamain deh, ya lagi-lagi ya, kembali lagi dah ke masing-masing itu niatnya mau apa, mau sodakoh aja, apa mau ngutangin. Saran saya, kalau emang niatnya ngutangin, ikrarin aja, bisikin sama yang saya hajat, saya ngutanginnya 200.000 gitu ya. Itu kalau saya hajatnya siap nerima utang, diterima. Kalau enggak kan udah nggak usah, gitu ya. Udah nggak usah 200.000 mah, ya udah saya kondangan dah 50.000, kan gitu ya. Jadi ada opsi lain kan itu yang lebih ringan pastinya. Jangan semi-semi gitu ya. Ngutangin kagak, sodako enggak. Jadi apa itu duit di amplop kan gitu ya. Enggak jelas jadinya.
Jadi kembali lagi ya, bahwa kenapa nggak boleh toma, harus waro gitu ya, karena tadi jadi supaya nggak ada beban, nggak ada utang jasa, jadi apa-apa tuh jadi semakin ikhlas, semakin tulus gitu ya. Makanya yang disebut syukur hati adalah kita selalu meyakini semua nikmat yang kita terima itu hakikatnya mutlak pemberian Allah, manusia mah sekedar syariat gitu ya. Jadi jangan ada manusianya ya. Ya sekedar terima kasih ke orangnya nggak apa-apa ya, makasih. Tapi tetap yang terpenting mah alhamdulillah kepada Tuhan yang telah mendatangkan rezeki lewat Dia. Gitu. Sampai di situ ya, walaupun belum beres, ada sabar tadi dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.